Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya seperti biasa dengan saya Dian. Silakan dong. Dokter Fiona, Ya, dokter dan- anak di ya. RSUD Cilengsi. Oke, udah tidak asing lagi ya dok. Kita udah beberapa kali podcast. Jangan pesan. Enggak, kayaknya sahabat sejati RSUD Cilengsi enggak bakalan bosen dok. Karena mereka itu pasti menunggu kita, menunggu informasi yang terupdate apa sih yang lagi rame, biar nanti kita kasih penjelasan tentang penyuluhan. Baiklah, oke, hari ini kita akan membawa materi. Sebenarnya viralnya tahun lalu ya dok ya, tetapi kan kita harus tetap pencegahan, oke dok? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membawakan materi kejadian luar biasa campak pada generasi Z. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, silakan dok untuk memulai materi ini. Saya juga dok penasaran nih, maksudnya kemarin sebenarnya kita udah bahas sedikit waktu kita pas podcast sama dokter Reni ya. Kita udah membahas sedikit tentang campak waktu materi tentang ini dok apa cikibul ya. Tetapi karena waktu sangat sempit, nah baru sedikit yang kita bahas. Jadi kalau sekarang nih 1 jam ke depan kita akan membahas dan mengupas tuntas sampai habis apa sih yang disebut campak, apa sih generasi Z itu apa? Silakan dok. Oke. Pertama mengenai campak dulu ya. Oke. Bukan bercampakan loh. Oh gitu ya, bukan ya. Saya jadi bukan saya dicampakkan ya dok. Bukan dicampakkan. Bukan dicampakkan. Tapi jadi bisa dicampakkan juga. Kalau ternyata kena penyakit ini gitu Oh, ya. iya, Karena oke, harus dok. diisolasi maksudnya. Nah iya makanya. Jadi Oke. campak itu adalah penyakit dengan gejala paling utama adalah 3 item. Oke. Tiga gejala mayor, yaitu demam berlangsung sekitar 3-5 hari, bisa sampai dengan 7 hari juga kemudian maksimalnya segitu. Kemudian dia akan mengalami ruam kulit. Ruam kulit itu biasanya bentuknya merah-merah dan seperti titik-titik jarum kita bilang gitu. Jadi ada bintik-bintik yang tidak merata tapi nyebar gitu. Mulai dari belakang telinga, kemudian seluruh tubuh, nanti biasanya bersisa itu di daerah perut sama punggung gitu. Yang ketiga adalah gejala penyerta yang lain. Biasanya itu mata merah, jadi ada peradangan selaput mata, sehingga mengakibatkan mungkin bahasa awamnya belekan ya. Belekan. Yang kedua itu ada batuk pilek sampai bisa menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia. Dan itu biasanya meliputi saluran nafas. Tadi kan mata tuh, bagian mata. Kemudian yang kedua adalah di saluran nafas. Bisa menyebabkan batuk dan sesak nafas. Yang paling berat pneumonia ya sampai sesak nafas. Dan memerlukan bantuan oksigen mungkin. Yang ketiga itu adalah gejala yang lain, biasanya diare. Diare ataupun gejala di saluran cerna. Tadi mata, saluran cerna, saluran nafas. Berarti ya. Oke dok, berarti banyak ya gejalanya dan mungkin hampir sama ya. Apakah misalkan gejala itu harus semuanya ada baru itu tuh kita campak atau apa? Misalkan gitu dok. Ya. Kalau dilihat dari tadi kan apa? Demam. Ada menimpa semua virus. Nah gitu. itu. Yang kedua ada juga. Ya. Yang ketiga mata merah. Ya. Yang keempat tadi saluran pernapasan Ya, kan dok? saluran cerna. Oke, terus tadi apa lagi? Saluran pernapasan, saluran cerna. Saluran cerna. Ya. Jadi virus-virus itu sebenarnya gejalanya hampir serupa, tapi yang memang titik beratnya di 3 mayor tadi ada demam tinggi. Jadi pas demam tinggi-tingginya biasanya bisa di atas 40 derajat Celcius median. Nah itu kemudian muncullah ruam merahnya mulai dari belakang telinga. Itu yang sangat khas ya kalau dari perjalanan ya. Itu berbarengan nggak dok? Maksudnya dari demam antara demam sama ruam itu biasanya barengan apa memang demam? Misalkan ruamnya belakangan apa biasanya tuh? Biasanya tetap di demam tinggi dulu, baru keluar ruam merahnya. Nah pas demam tinggi-tingginya keluar ruam merahnya itu yang khas pada campak atau morbili. Tapi kalau
untuk mungkin pernah dengar rubella, mungkin pernah Nah, dengar iya. exanthema subitum. Itu sama modelnya, itu udah pas demam. Setelah demamnya turun baru deh muncul ruamnya. Jadi ruam khas pada campak itu adalah muncul saat panas tinggi-tingginya gitu. Nah itu yang harus diingat. Jadi sangat jarang ruam merah karena campak itu muncul setelah demamnya turun. Nah itu, nah ini kita bahas demamnya dulu ya dok Iya. ya. Nih demam itu biasanya kan tadi 1 sampai 7 hari ya dok Iya, ya. Nah biasanya ini kalau demam yang itu ini- kalau langsung 40 atau misalkan Oh, iya. kayak batuk pilek biasa, nanti kalau agak tinggi, itu untuk membedakannya itu gimana dok? Biasanya apakah memang langsung 40 apa memang misalkan Jarang subfebris, biasanya gimana Ya, tuh, Dok? jadi demam karena jadi mungkin ada yang pernah kan mengalami demam berdarah juga. Nah iya itu makanya. Demam berdarah sama campak itu model panasnya kok sama gitu. Oh, Jadi sama. panasnya manteng jadi atas jadi turun, kalau dikasih obat turun panas nanti naik lagi gitu. Nah, tapi yang khas pada campak itu memang dia 3 sampai 5 hari itu panas paling tingginya Mbak Dian. Nah, itu jadi sehingga waktu dia demam tinggi keluar ruam merahnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan masa prodroma atau masa dia mulai bereaksi virusnya. Viremia bisa disebut dengan juga gitu. Nah jadi ini ya yang harus diwaspadai sama sahabat RSUD sih kalau memang demam ya, demam yang tidak turun-turun ya, gitu kan 1 sampai 5 atau 7 hari ya dok. Ya. Oke, kita yang kedua nih dok, Ya. ruam. Nah, tuh. ruamnya sendiri, ini kita nggak bawa itu ya, nggak bawa contoh ya. Nah, iya. Jadi ruam karena campak itu sedikit berbeda dengan ruam karena virus yang lain. Virus demam berdarah pun bisa Nah, iya. menyebabkan ruam. Nah biasanya audien RSUD Cilengsi biasanya agak bingung nih, udah aduh dibawa merah-merah ya? gitu. Nah, Nah gimana ya membedakannya itu dok? Jadi ruam karena DBD itu dia munculnya itu kayak ruam karena panas. Jadi bukan karena ada bintik-bintiknya, nggak terlalu khas. Kalau campak itu memang khas, bintik-bintiknya ada, warnanya seperti tutul-tutul kayak jarum pentul. Oh berarti dia muncul. Iya, dia muncul. Muncul, ya, Terus Dok? kemudian kalau kita giniin, kalau kita apa sih namanya, kita Dibuka, dijemberin namanya, dijembelin, iya, iya. dimekarin dong. Dimekarin gitu. bisa Nah, hilang. itu dia hilang. Ya. Oke. Kalau demam berdarah itu kan terjadinya karena perdarahan ya. Iya. Kejadiannya. Jadi hitungannya kalau kita giniin nggak bisa hilang. Ya, oke, ya. Nah, sahabat RSUD Cilengsi jadinya untuk membedakan ruam ya antara campak dengan demam berdarah atau misalnya dengan yang lainnya, ini kita bisa mengecek sendiri boleh. Kalau misalkan perasaan pengen ngecek sendiri boleh, tetapi yang lebih bagusnya tetap ke tempat paskes ya dok ya, Iya. fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan manapun biasanya kalau di fase udah mulai bintik-bintiknya muncul, sedikit banyak sih sudah bisa membedakan lah. Iya. Apakah ini termasuk karena demam berdarah atau virus yang lain atau memang spesifik ke arah campak. Oke. Tapi yang namanya serangan infeksi di mata kayak belekan, terus kemudian area mulutnya itu ada bintik-bintik warna putih, kita bilang spotted spot, itu memang khas sih pada campak. Jadi seharusnya di fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami fase yang kompleks tadi, yang apa namanya, gejalanya sudah komplit semuanya, itu sudah bisa membedakan ini campak atau virus karena. Oke, nah tadi kan kita udah membahas 2 ya, sekarang ketiga ya, kita bisa mengupas habis Mas Dok. Jadi yang ketiga ini kan tadi kita belekan nih, ngomong-ngomong Iya, belekan ya, belekan atau misalkan kalau yang saya tahu kalau di medis itu konjungtivitis, bisa Ya, nggak betul. sih? itu? Konjungtivitis artinya peradangan Peradangan area mata, Nah, kelopak mata oke. dan saluran mata ya. Kan mungkin di antara ini misalnya udah ada 3 gejala nih, 3-tiganya datang, nah berarti harus datang ya. Itu untuk membedakan sakit mata dan yang lain itu ada nggak ciri khasnya dok untuk kalau untuk mata sendiri? Kalau untuk penyakit campak ya, Ah, kalau campak. untuk penyakit campak itu kalau memang dia mata merah dan belekannya itu sebenarnya karena berbarengan dengan demam, berbarengan dengan gejala saluran nafas, berbarengan juga dengan ruamnya. Jadi sebenarnya kita nggak jadi satu kesatuan gitu, kemudian nggak mata merah karena belekan doang,
nggak ada hubungannya sama campak gitu, enggak. Berarti ini tetap Selalu berbarengan ya. Atau misalkan asalnya demam dulu, udah gitu ruamnya pas tinggi-tingginya tadi kan langsung misalkan matanya mulai muncul gitu ya. Nah terus dok, kita lanjut dok ke saluran mulut nih. Gimana tuh dok? Membedakan apakah memang ada ciri khas khusus gitu dok? Silakan dok. Ada. Jadi yang saya bilang tadi ada Koptic spot. Jadi ada area di daerah tonsil atau amandel. Amandelnya anak Amandel itu kan di dalam ya. Jadi bisa kita lihat tuh dok mulutnya. Ya. Kalau kita buka mulutnya, kita suruh dia menjulurkan lidahnya, misalnya begini. Gitu, nanti kelihatan daerah situ, daerah amandelnya tuh ada lapisan-lapisan putih. Oh, gitu. ada lapisan-lapisan putih. Dan biasanya mungkin kalau anak yang memang udah agak besar bisa merasakan sakit nggak dok? Sakit. Oh, sakit ya. Pasti dilihat tenggorokannya. Kalau misalkan memang apalagi kalau udah ada 3 gejala tadi, sahabat sejati RSUD Cilengsi langsung ke Paskes. Tapi kalau misalkan memang tidak ada gejala itu, mungkin itu beda ya dok. Yang berarti dilihat dari mulutnya itu, sekitar mulut suka merah nggak dok? Di sini bibir kering atau gimana? Sariawan ya hitungannya ya. Jadi hitungannya itu semua lapisan permukaan tubuh kita itu bisa kena teh dia. Jadi termasuk di dalamnya mungkin sariawan atau stomatitis kita bilang pasti akan kena juga. Jadi area mulutnya sampai dalam terkena, kemudian area mata, konjungtivitis tadi atau belekan, sama saluran cerna. Jadi area mulut, kerongkongan sampai gaster atau mahnya kita semua kena. Berarti biasanya dok kalau misalkan nafasnya ada nggak dok ciri khas? Misalkan ada yang suka gini dok, kalau misalkan pasien itu kok napas anak saya itu bau ya, misalkan apa panas dalam apa ada nggak ciri khas itu dok? Kalau itu sih enggak, tapi biasanya sih memang ada keluhan saluran cerna yaitu berupa diare. Jadi anak bisa muntah, bisa diare atau mencret, kemudian juga dia biasanya mengalami kesulitan makan atau problem feeding. Biasanya karena nggak bisa makan ya, karena ada sariawan gimana ya sakit ya. Kalau masalah halitosis dengan bau nafas sih ya kemungkinan ada. Bisa juga ya. Hidung dok gimana? Misalnya jadi saluran napas ya. Saluran napas ya. Jadi ada meler ya. Meler, batuk, terus kemudian biasanya juga area sininya tuh jadi agak kemerahan. Tapi nggak spesifik luka gitu sih biasanya. Gejala batuk pileknya lebih banyak ke pneumonia atau saluran napas yang bawah. Ya, karena tadi kan bisa berbarengan ya, demam berarti kan tadi kan udah disebutkannya gejala-gejalanya. Berarti kalau misalkan memang saluran napas yang lebih udah sampai ke pneumonia, berarti beda lagi ya dok, gejalanya napas cepat atau gimana tuh dok? Pneumonia gejala utama pasti selalu kita bilang ada triple main atau mayor condition ya. Jadi misalnya ada demam, ada batuk dan sesak nafas. Nah itu dia. Jadi kalau ada ini, kemudian kalau sesak nafas itu tandanya kalau batuk kan mengerti lah ya. Gitu ya. Gitu ya batuk ya. Berdahak ya, atau misalkan kering juga sama. Bisa ya. Ada demam Bapak Ibu harusnya mengerti Sobat Cilengsi karena hitungannya adalah suhu yang lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau kita mengukur suhunya dengan termometer. Yang ketiga biasanya sesak nafas. Nah ini yang bisa orang tua bisa sadari langsung, ada yang juga bisa tidak. Tapi biasanya kalau sesak nafas pertama biasanya ada tarikan dinding dada. Jadi nafas anaknya itu ada tersengal-sengal atau ada kayak nafas dalam terus kayak berat ya, nafas yang berat dan dalam dengan adanya tarikan dinding dada. Jadi dinding dada itu kita jadi seolah-olah kok anaknya kembang kempis ya. Jadi ada apa sih namanya ada jegungan gitu. Daerah perut daerah perut biasanya di daerah pinggir dari kosta ataupun rusuk kita gitu. Yang lebih mudah sebenarnya lihat hidungnya. Hidungnya nih, sahabat sudah sih dilihat hidungnya ya. Jadi hidung pada anak dan bayi lebih spesifik sebenarnya gimana? Jadi ada napas cuping hidung atau napas cuping atau kita bilang sih dia bernapas dengan menggunakan otot yang lainnya sehingga kelihatan hidungnya kembang kempis. Nah, ketika hidung kembang kempis itu berarti dia membutuhkan effort, membutuhkan usaha yang lebih
tipis kayak gitu. Nafas cepat, kemudian biasanya itu tergantung umurnya nafas cepat. Biasanya kalau kurang dari 1 bulan dia di 40 sampai 60 kali per menit normalnya. Jadi di atas 60 kita sebut dengan nafas cepat. Kemudian biasanya kurang dari 1 tahun biasanya 30 sampai 40 dan di atas 1 tahun biasanya di 20 sampai 30. Jadi 30 sampai 40 kali, misalnya anaknya umur setahun, 40 kali nafasnya dalam 1 menit. Frekuensi nafas dalam 1 menit hitungnya. Nah, itu berarti sudah termasuk nafas cepat. Ya. Terus sahabat RSUD Cilengsi ya, tadi kan udah dijelaskan ya sama Dokter Vio kalau misalkan cara bernapas dan napasnya berapa kali. Ya. Intinya yang paling gampang itu tadi ya, untuk melihat di hidung atau bisa tarikan dada ya Dok ya. Tetapi kalau misalkan sahabat RSUD Cilengsi kan nggak mungkin menghitung napas, bagaimana caranya ya sudah. Berarti kalau memang udah ada kelainan saluran napas atau cara bernapas, udah mending diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke Dok, berarti kita tadi sudah membahas tentang pernapasan. Nah, kita membahas saluran cerna bisa? Ya, saluran cerna tadi saya udah kasih clue sekilas. Jadi ada muntah, ada diare, ada beberapa anak mungkin yang bisa mengeluhkan sakit perut karena mungkin dia mules, ya, atau kolik perutnya. Nah, kalau itu memang nggak terlalu khas, tapi kita bisa lihat banget bahwa dia ada diare, dan diare ini bisa berdarah atau tidak berdarah. Berarti diare ini kan bisa dihitung, dinamakan diare itu berarti dia BAB atau lebih dari yang biasanya ya. Biasanya kalau yang biasanya 2 kali misalkan ya nggak usah dulu, berarti memang itu biasa ya Dok ya. Tetapi kan jangan lupa dengan gejala yang tadi disebutkan ya Dok ya. Kalau diare kan dia ada frekuensi dulu, frekuensi lebih dari yang biasanya. Jadi kalau anaknya biasanya 2 kali dalam sehari, ya bisa 5 kali, 6 kali gitu ya, dengan konsistensi yang pasti berbeda. Jadi kalau diare itu konsistensinya cenderung cair ataupun lebih lembek daripada biasanya. Itulah kita sebut dengan diare. Jadi kalau misalkan yang memang anaknya sudah agak gede, dia bisa merasakan perutnya sakit, atau misalkan muntah kan tadi disebutkan ya Dok ya. Nah itu udah gejalanya, misalkan udah ada semua nih 5, nah ya langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Oke Dok, berarti kalau gejala nih kayaknya sudah cukup ya Dok. Udah banyak tadi kita jelaskan, kulit sudah ada lagi Dok. Sebenarnya kalau apa namanya, kita itu sempat mengalami fase aman dari campak loh. Kemudian jadi mungkin nih orang tua ada yang mengerti, ada yang nggak mengerti. Cuman kalau sekarang kayaknya karena memang lagi banyak ya gitu ya. Walaupun memang sebenarnya endemi itu pas karena campak itu banyak, jadi kita bisa ngelihat oh ini campak, oh ini bukan campak gitu. Jadi ya karena lagi banyak, jadi kita bisa melihat sama benar-benar gejalanya memang persis campak sama persis ya. Oke Dok, tadi kan sudah kita udah ngobrol masalah gejala. Nah untuk apa sih Dok generasi Z itu? Nah kayaknya sahabat sejati RSUD Cilengsi kok ada generasi Z. Ada apa sih? Dia sambung-sambungin gitu ya? Sambungin sih apa sih? Nah sebelum kita ke generasi Z, nah Dok ceritakan dulu Dok, ini mulai KLB campak tuh kita cerita dulu nih, kenapa sih disebut KLB? Apa sih yang dimaksud KLB? Silakan Dok, maksudnya ada yang penasaran nih kayaknya tuh. Silakan Dok. Iya. Campak itu kan sebenarnya cakupan imunisasinya kalau bagus, kalau nggak salah kita tahun berapa ya Tedian yang mengalami, yang kita mulai menjalankan kalau nggak salah 2017 deh kayaknya, yang kita mulai menjalan 2018 atau 2017 gitu, saya lupa ingat. Kita sudah menjalankan MR, vaksin MR. Nah, MR itu ada panjangnya nggak? Ya, jadi vaksin MR itu artinya vaksin morbili dan rubella. Oke, morbili dan rubella. Betul. Oke. Dulu itu sebelum perubahan itu kita mengerjakan hanya vaksin campak tunggal. Makanya ibu-ibu yang dulu mungkin yang nenek-nenek atau taunya tahun-tahun lalu ya. Saya juga dapetnya yang
yang campak ya, yang gitu hanya satu ya, bukan yang satu, MR itu betul, ya dok ya. Itu kan kita memberikan imunisasi campak tunggal, artinya cuman campak saja. Ternyata dalam penelitian, dalam studi-studi, ternyata sangat perlulah pasien ataupun anak-anak kita ini mendapatkan vaksin MR, karena ternyata angka rubella cukup tinggi di Indonesia dan bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang bermasalah untuk bayi-bayi yang dikandung oleh ibu bila terkena penyakit rubella saat hamil. Nah, akhirnya dibuatlah vaksin dengan 2 jenis. Jadi 2 jenis digabungkan jadi satu, yaitu campak dan rubella. Sehingga disebutlah dengan MR, morbili dan rubella. Kemudian kita terapkan. Kayaknya waktu itu vaksinasinya cakupannya cukup bagus, di atas 90%. Maksudnya di Indonesia ya? Ya, di 2000, kayaknya kita mulai bergerak kalau nggak salah 2017 atau 2018 itu sampai dengan sebelum pandemi. Iya, ya berarti untuk kalau misalkan cakupan campak itu sebenarnya udah bagus ya sebelum pandemi ya. Mungkin kan kita belum pernah atau gimana mungkin campak ini terjadi. Nah, kalau yang KLB ini, yang sekarang ini dok. Yang KLB ini terjadi karena memang cakupan campaknya menurun jauh. Nah, gitu ya. Jadi KLB adalah kejadian luar biasa. Jadi didapatkan dalam satu daerah itu didapatkan kondisi campak yang membludak. Jadi yang lebih daripada yang sebaiknya atau seharusnya. Jadi sampai kemudian dalam perhitungan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan bekerjasama dengan Kemenkes, didapatkanlah 53 kabupaten kota yang mengalami KLB di campak ini. Berarti kita juga sempat dong kenal waktu tahun 2000 Jawa Barat masuk. Jawa Barat masuk dan Kabupaten Bogor masuk. Dan kita juga kayaknya pernah banyak ya yang memang kasus campak waktu 2002 itu ya. Yang real memang kita sampai buka 2 isolasi gitu, dua ruangan isolasi karena padatnya pasien-pasien dengan campak. Iya, dan di Bogor sendiri, maksudnya di kita ya, kalau memang campaknya itu udah kelihatan penurunan di tahun 2023 ini apa gimana ya, Dok? Jadi sebenarnya kita sudah melakukan yang dinamakan dengan bulan imunisasi anak nasional di bulan yang dilakukan oleh Puskesmas. Itu ya, Bian. Oh, Bian. Itu di 2022 bulan 8 atau Agustus. Kemudian diperpanjanglah oleh rumah sakit karena cakupannya masih rendah. Kita tingkatkan lagi di rumah sakit, kita bikinlah yang namanya Bian juga. Jadi rumah sakit juga menerima. Itu di bulan 9 dan 10. Jadi sampai Oktober itu sebenarnya kita masih kerjakan terus, mengejar catch up terus yang namanya vaksinasi MR. Jadi semua di Bian itu semua anak yang berumur lebih dari 9 bulan kita catch up. Apapun kondisi apapun umurnya, berapapun umurnya kita vaksin dengan MR. 9 bulan sampai berapa? Ya sampai anak-anak hitungannya kan. Anak-anak berapa tahun tuh dok? Ya, saya mau kasih tahu juga bahwa di sekolah, di sekolah itu jangan salah ya, di sekolah itu kita ada yang dinamakan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tadi sudah bilang. Di BIAS itu ada di kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Anak-anak SD akan menerima semua vaksin yang kurang. Jadi vaksin di BIAS itu adalah 1 vaksin DT, jadi difteri dan tetanus. Kemudian dapat juga vaksin campak. Ada beberapa sekolah lagi di area tertentu yang mendapatkan vaksin HPV atau yang untuk kanker rahim, kanker cervix. Wah, dan itu gratis. Ya, oke dok, kalau kita ngomongin tentang vaksin ini kayaknya nggak bakalan cukup nih waktunya. Nanti kita ngadain lagi sesi tentang vaksin untuk sahabat sejati RSUD Cileunci. Oke, kita balik lagi nih ke materi yang selanjutnya, kalau vaksin, tetapi ada hubungannya yang memang kejadian KLB ini dengan pemberian vaksin di kita ya dok ya, yaitu yang tadi yang MR dan yang sama DPT itu yang dilakukan Nah ternyata campak ini kan penyakit menular. Nah itu dia dok, penularannya airborne atau droplet. Jadi sehingga
dengan penularan yang cepat itu membuat angka kejadiannya juga jadi tinggi gitu. Memang sih pada anak-anak yang mendapatkan imunisasi campak yang lengkap, jadi di umur 9 bulan dapat, kemudian di 2 tahun atau 18 bulan dapat yang kedua, kemudian di booster di umur kelas 1, 2 ataupun 4 atau 5 SD tadi, maka biasanya walaupun mereka terkena penyakit campak, kondisinya jauh lebih ringan. Jadi dia gejalanya tuh enggak tadi yang disebutkan banyak, tetapi Ya. dia mungkin yang kalau sudah Hanya yang ruang mendapatkan merah. hanya ruang merah dan dia Atau masih mau demam. makan Ya. dan dia tidak perlu dirawat mungkin Ya, gitu betul, ya dok ya. ya. Oke. Nah, jadi karena yang kita rawat memang yang benar-benar indikasi dengan masalah klinis yang cukup banyak, termasuk pneumonia Ya, dan oke. diare, itu sangat-sangat emergensi untuk ditanganin karena biasanya mereka dehidrasi juga, Itu dia. kurang cairan karena mereka mengalami demam, mereka mengalami tidak mau makan karena luka di mulut dan area saluran cerna, diare juga, sehingga menyebabkan mereka banyak terkena dehidrasi. Nah, kita Oke. tolonglah dengan perawatan. Nah, pada anak-anak dengan kondisi yang lebih baik, kita bisa rawat jalan di rumah, tapi anak-anaknya harus diisolasi juga, Nah, iya. kemudian. Nah, yuk, sahabat RSUD Cili berarti harus diisolasi dan memang kalau lagi sekolah berarti kan nggak bisa sekolah juga. Iya, betul sekali. Jadi untuk anak-anak sekolah biasanya akan mendapatkan surat sakit atau surat untuk isolasi diri itu kurang lebih sekitar 10 hari. Oke. Karena memang penularannya masih beresiko. Tapi kalau boleh saya bilang, sebenarnya dari dia mulai mengalami masalah demam atau nggak enak badan sampai dengan nanti dia selesai, dia masih bisa menularkan itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Oke. Dok, ada yang langsung nanya dari dokter ngomong-ngomong tentang droplet atau airborne apa sih itu kan? Iya. Iya. Jadi itu Apa dok itu? Berarti ini cara penularan. penularan campak Betul. ya. Cara Kenapa penularan. campak itu menjadi KLB? Mungkin karena penularannya sangat cepat Iya. kali ya dok ya. sama aja kayak COVID ya. Oh, Jadi iya. hitungannya semua yang berbau virus biasanya cepat dan gampang tersebarnya, terutama pada anak-anak ataupun orang dewasa yang memang daya tahannya sedang mengalami penurunan. Tapi ditambah dengan pasien-pasien campak ini karena hitungannya masih anak-anak dan mereka belum mendapatkan dosis yang proper untuk imunisasi campaknya, jadi vaksin campaknya belum selesai, belum lengkap, mereka atau lupa sama sekali. Jadi saya hitung itu pasien-pasien yang di sini tuh benar-benar nggak pernah diimunisasi campak loh. Aduh, nah ini Sedihnya PR itu ya, ya, sedih ya. PR Berarti banget. PR banget ya. Berarti mungkin nanti kita akan melihat ya dok ya. Iya. Misalkan dari pasien yang memang ke kita itu ada yang campaknya berapa dan mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan puskesmas Iya, atau wilayah betul. setempat ya dok yang mau bagaimana Betul. gitu. Betul nggak dok? Jadi imunisasi yang dilakukan masih boet. Jadi kan mikirnya gini ya. Ya, gimana? Kalau saya sebagai orang awam sih bilang, aku kan sudah pernah kena campak, anak saya kan sudah pernah kena campak, jadi ngapain saya divaksin campak Nah, lagi? itu dia. Karena kan biasanya memang penyakit virus, terutama campak, sekali seumur hidup, Ya. gitu ya. Biasanya. Biasanya. Tapi ada yang nggak biasa. Nah, Gitu. tetapi sekarang tuh pada luar biasa ya dok. Nah, jadi begini sama kayak COVID itu kan misalnya kita kena, harusnya sih vaksin Kekebalan. kekebalan kita udah naik nih. Dan Tetapi di satu waktu ternyata kekebalan kita itu menurun. mungkin imunnya lagi menurun, masuklah gitu. Masuklah ketika kita lagi menurun, paparan banyak, Nah. terpapar terus sama virus, akhirnya kena kejadian, maksudnya gitu, jadi bergejala. Nah, penularan dengan droplet atau airborne ini, airborne tuh maksudnya di udara ruangan ini, gitu. Udara nih, udara luar ya dok ya. Oke. Jadi itu bilang, yang paling sering kita rawat ini itu adalah bersaudara rame-rame yang Nah ada di itu rawat. dia yang satu rumah Yang ya, satu rumah, misalkan betul. gitu. Jadi kenapa dia di satu rumah kena? Karena airborne tadi. Airborne tadi kan udara Dalam ini bisa udara, ya. menularkan gitu. Misalnya di dalam satu ruangan, bila saya atau Budian nggak pernah kena campak. Nah, habis itu ada nih orang lain yang datang masuk. Nongkrong aja di sini sekitar 1 jam.
kita nggak pakai masker, udah akan langsung kena. Gitu ya. Nah, Secepat itu ya, Dok, secepat ya? itu. Tapi kalau kita sudah punya perlindungan dari perspesifik terhadap campak, maka kita akan lebih kuat tentu saja. Hitungannya kan begitu ya. Jadi kalau kita sudah punya kekebalan tubuh, kita bisa menangkis kondisi itu, menangkis serangan virus. Apabila serangan virusnya kita terlalu banyak, kita tidak mampu, maka kita akan bergejala, Bu Dian. Nah, ketika kita bergejala, tergantung lagi daya tahan tubuh kita saat itu gimana. Bekas kekebalan tubuh kita itu yang sudah ada seberapa. Misalnya kita udah punya 60% atau 70%, maka gejalanya pun pasti lebih ringan dibandingkan yang sama sekali belum terkena atau misalnya nggak punya kekebalan tubuh, jadi belum pernah diimunisasi atau imunisasinya tuh sama sekali nggak lengkap gitu, pasti jauh lebih berat. Dan yang ketiga, yang mungkin memang ada komorbid. Nah, iya, ada penyakit yang lain ya, yang memang sudah ada di tubuh anak tersebut. Oke. Bisa aja dia mempunyai TB, pasien TB, jadi dia memang sudah pengobatan TB. Itu kan daya tahan tubuhnya juga sebenarnya turun ya, karena dia mengalami penyakit TBC yang lain. TBC. Kemudian dia kena. Kemudian dia kena penyakit campak, pasti dia jauh lebih berat. Yang kedua, masalah gizi. Tuh, masalah gizi, berarti dia memang mempunyai gizi yang kurang ya, berat badannya atau apa? Bisa gizi kurang atau gizi buruk, atau malah obesitas. Obesitas juga bisa ya, itu termasuk dalam kita menjadi malnutrisi, kita bilang gitu. Jadi malnutrisi itu arti katanya adalah mal dan nutrisi itu maksudnya satu sisi makanan atau konsumsi kita. Mal itu artinya kelainan. Jadi kelainan itu bisa kurang, bisa lebih buruk, bisa lebih atau obes gitu. Jadi kita nggak bisa menggantungkan diri, anak saya gemuk kok nggak kenapa-napa, kok dia kena campaknya berat ya gitu. Dengan campak kan gradingnya juga ada ya, berat dan sangat berat sama ringan gitu ya. Nah, yang kita rawat memang untuk kriteria campak dengan masalah itu bisa dehidrasi, bisa juga sesak nafas, membutuhkan bantuan oksigen, dan kondisi-kondisi yang kira-kira di rumah ini penularannya bakalan hektik gitu, dan bakalan banyak gitu. Jadi bakalan bermasalah kalau misalnya dia tidak kita rawat. Berarti yang tadi kan sudah Dok dijawab tuh pertanyaannya. Tadi droplet, apa? Kan airborne udah. Droplet apa? Airborne udah, jadi lewat udara. Droplet ya lewat percikan ludah, lewat air atau cairan yang keluar dari tubuh yang memang ada batu-batu. Terus kalau enggak lagi diare mungkin gitu. Jadi semua bisa. Ya udah Dok, sekarang kan tadi kita baru membahas judul loh ini. Yang generasi Z itu apa sih Dok? Generasi Z itu belum tuh kita bahas Dok, apa tuh Dok? Kenapa diambil generasi Z? Karena memang saat ini anak-anak yang lahir adalah punya generasi Z gitu. Nah, generasi Z ini diambil karena ternyata yaitu tadi berkaitan dengan imunisasi yang kita kerjakan pada anak-anak generasi Z itu akan berpengaruh ke depannya apabila kita tidak latih atau kita tidak kerjakan. Apalagi bayi atau anak-anak itu menjadi masa depan kita, untuk nanti beberapa puluh tahun ke depan ya. Berarti bagaimana caranya si generasi Z ini akan misalkan menjadi tumbuh kembangnya yang sehat, yang bagus dan mempunyai kecerdasan yang tinggi tentunya ya Dok. Apabila nih saya sekarang ya, saya mendapatkan misalnya nih ya, saya mendapatkan dengan kondisi yang sudah bermasalah anaknya, dia lahir kena campak, banyak tuh yang maksudnya tuh 9 bulan, 10 bulan kan dia sudah pernah kena sesak nafas, dia sudah pernah diare sampai habis-habisan. Otomatis dengan itu pasti akan menurunkan kualitas hidupnya, menurunkan juga pertumbuhannya. Jadi banyak anak-anak yang begini hitungannya adalah gizi buruk atau gizi kurang. Nah, jangan sampai nanti ke depannya jadi masalah terus, jadi anak-anak dengan kondisi yang udah sakit sekarang gitu. Makanya mudah-mudahan nanti ke depannya generasi kita tuh sehat dengan imun dan pastinya dari
awalnya dari imunisasi ya dok ya. Saya mengerti sih kesulitan orang tua selama pandemi COVID. Saya mengerti banget gitu. Jadi dan artinya saya juga punya anak kecil gitu ya yang aduh ini beresiko banget anak saya dibawa ke imunisasi gitu. Pasti kan itu masalahnya. Tapi sebenarnya mau nggak mau, karena COVID itu hanya untuk COVID. Jadi vaksinasi yang dilakukan untuk COVID itu hanya untuk COVID. Jadi per spesifik, inilah yang kita sebut dengan imunisasi, memberikan kekebalan tubuh secara spesifik gitu. Spesifiknya apa? Ya kalau campak, vaksin campak morbili atau morbili MR ya tadi ya, morbili dan rubella, ya kekebalannya untuk morbili dan rubella. Kemudian kalau dibilang sekarang kan juga ada vaksin COVID ya, untuk anak-anak di atas 6 tahun. Itu juga gimana dok ya? Itu spesifik untuk COVID-nya aja. Jadi mau nggak mau, harus nggak harus, kebetulan memang kita dengan resiko tinggi ini, negara kita kan banyak penduduknya di atas 200 juta, dengan kondisi anak-anak yang lahir di generasi Z, kemudian kita skip imunisasinya, ya sudah daya tahan tubuhnya menurun, kemudian kekebalan spesifik tadi terhadap virus atau bakteri tadi nggak dapat dan cepat terkena virus-virus atau akhirnya bakteri kedepannya lain. anaknya sakit-sakitan. Betul, berarti itu tuh hubungannya ya. Apa sih Iya. generasi Z? Berarti sudah bisa dijawab ya, sahabat dari Jangan sampai generasi Z yang sekarang itu membawa masalah nanti di generasi saya nggak tahu nanti sebutannya apa ya. Iya, makanya. Generasi milenium udah deh. Udah ya. Generasi 90-an udah. Nah, tapi kalau generasi yang Z, alangkah sedihnya apabila kita saat ini mengabaikan atau keskip tuh imunisasinya. Saya takut bawa anak saya untuk imunisasi karena banyak COVID gitu. Nah, padahal kita punya PR banyak nih. Sudah sakit yang jadi KLB, kemudian kita juga malas melakukan imunisasi. Akhirnya daya tahan tubuh nggak tercapai, daya tahan tubuh untuk perspesifik juga nggak tercapai, ya sudah. Kedepannya generasi kita akan banyak sekali yang bermasalah. Begitu. Oke, sahabat RSUD Cilengsi sudah tahu kan generasi Z. Oke, berarti kita tahan dulu ya yang memang mau tahu pencegahan dan harus bagaimana. Nanti kita sekarang kan tadi udah membahas gejala sama generasi Z itu apa untuk tadi. Nah, sekarang kita gini dok, kita lanjut ke tentang pengobatan. Maksudnya pengobatan kan. Oke, pengobatan yang memang tadi kan menurut dokter ada beberapa stadium campak ya, ada yang ringan, ada yang sedang, mungkin ada yang berat. Nanti dokter sambil menjelaskannya. Dan pengobatannya tuh tahapannya tuh seperti apa? Kapan sih saya harus membawa si anak saya tuh misalkan harus ke rumah sakit, atau misalkan aduh ini mah misalkan saya hanya cukup ke puskesmas tuh dok. Jadi gimana tuh dok? Silakan dok untuk menjelaskan. Jadi campak itu kan terjadi fase virus itu biasanya di 3-5 hari tadi. Nah, di 3-5 hari kemungkinan gejala sudah lengkap. Jadi dia ada demam, ada mata merah, ada batuk pilek atau diare sama ruam tubuhnya. Nah, ketika gejalanya sudah datang, sebaiknya kita membawa ke fasilitas kesehatan mana saja. Nanti petugas kesehatan, dokter, bidan, perawat akan melihat, oh ternyata ini masuk kriteria rawat inap, yaitu resiko-resiko untuk dehidrasi, dengan resiko-resiko pneumonia dengan gejala yang berat atau severe pneumonia dan membutuhkan bantuan oksigen, ataupun memang dalam kondisi rentan untuk diisolasi karena isolasinya kemungkinan tidak berhasil di rumah gitu ya. Jadi kita akan bantu untuk perawatan. Nah, kalau ini sudah dirawat, nanti yang akan dikerjakan adalah memang, makanya saya bilang tadi kalau udah kena campak bakalan dicampakkan. Nah, iya benar. Ya itu dicampakkan itu ya diisolasikan. Jadi dicampakkan itu aduh saya tidak boleh berkontak sama orang lain. Ya kan itu campak karena dicampakkan. Jadi itu terjadi karena memang kita butuh isolasi supaya mencegah lagi karena penularan. Karena penularannya tadi dengan hebat gitu ya, dengan cepat, maka kita lakukan isolasi.
Ya. Isolasi di rumah sakit kita lakukan dengan ruangan sendiri terpisah. Biasanya kita lakukan dengan ruangan yang memang isinya memang penyakit campak saja. Jadi barang-barang itu pasien-pasien dengan penyakit campak. Kemudian setelah diisolasi kita lakukan tata laksana. Jadi kalau ada dehidrasi kita lakukan rehidrasi atau membuat cairan kembali normal. Ya, kemudian kita lakukan juga biasanya nebulizer atau perawatan dengan oksigen untuk yang kena pneumonia. Yang selanjutnya lagi biasanya kita lakukan yang namanya pemberian vitamin A. Pasti ya. Ya. Vitamin A itu berarti langsung diberikan pas misalkan ada pasien yang memang atau rawat inap itu langsung dengan ya. Jadi vitamin A dilakukan pemberiannya tergantung dari status gizi dari pasien kita. Jadi apabila masuk ke pasien dengan risiko gizi buruk, itu kita harus memberikan selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua, dan hari ke-14 untuk mencegah terjadinya kelainan di mata atau infeksi berat sampai ke mata. Kemudian karena memang gejalanya ada keluhan di mata, maka kita memberikan vitamin A juga untuk pasien yang klinisnya itu gizinya normal atau gizinya tidak masuk ke gizi kurang atau gizi buruk. Kita memberikan di hari pertama dan hari kedua gitu. Nah, untuk apa? Vitamin A itu gunanya banyak untuk kondisi-kondisi seperti ini, karena biasanya permukaan dari badan kita itu kan kena semuanya gitu ya, terinfeksi virus semuanya, dan itu mengembalikan fungsi-fungsi itu, terutama yang bergejala di mata seperti yang tadi saya sebutkan, jadi matanya merah dan jelekan. Nah, vitamin A ini kita akan kerjakan sebenarnya mungkin sobat-sobat Cilengsi sudah tahu bahwa di bulan 2, bulan Februari ini, dan di bulan 8 adalah jadwal pemberian vitamin A. Jadi bagi keluarga dari sobat-sobat Cilengsi yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan sampai dengan 5 tahun, bawa anak-anak kita ke pelayanan kesehatan, terutama puskesmas atau posyandu, karena memang jadwal di bulan ini adalah jadwal pemberian vitamin A. Nanti akan disesuaikan dengan umur dan umurnya. Biasanya yang dapat vitamin A warna biru, ya itu untuk berumur 6 bulan sampai 1 tahun, dan di atas 1 tahun itu pakai yang merah atau yang 200 unit gitu. Nah, tapi pada anak-anak yang kena campak, biasanya kita akan memberikan itu untuk perlindungan terhadap sakit mata. Tapi pasti diberikan ya, Dok. Pasti diberikan. Saya cuma mengingatkan aja karena bulan ini bulan vitamin A. Selain kita bahas tentang campak, nah jadi informasi yang memang tetap harus diingat di bulan 2 sama bulan 8 ya, Dok, ya, betul. Untuk pemberian atau mendapatkan vitamin A biasanya berapa? 6 bulan sampai 5 tahun ya, Dok ya? Kalau 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, untuk anak-anak yang kurang dari 6 bulan tetapi lagi sakit campak, kita memberikan juga tetap vitamin A, tapi dosisnya di 50.000 unit. Jadi separuh dari yang biru. Gitu. Nah, berarti Dok, kalau tadi dokter membahas tentang di bawah 6 bulan ada yang terkena campak, berarti kemungkinan banyak ya, Dok ya, kalau di bawah 6 bulan tetap bisa kena campak ya, Dok ya? Bisa. Jadi gini, itu dia. Ya lagi-lagi kekebalan tubuh. Sebenarnya kekebalan tubuh kita itu didapat dari ibu kita. Untuk campak ini masih ada. Tapi begitu lahir kita masih punya perlindungan spesifik terhadap campak sampai dengan kita berumur sekitar 7 sampai 9 bulan. Itu udah habis tuh. Jadi turun. Ya. Jadi pas dia lahir itu sebenarnya dia udah mendapat kekebalan dari ibunya. Sampai dia akan turun di usia 7 bulan. Di usia 7 bulan, rata-rata sih 7 bulan sampai 9 bulan udah turun. Nah, ketika turun makanya kita kasihlah vaksin campak di situ, tujuannya naikkan lagi. Itu biasanya kan kasih campak itu biasanya 9 bulan. Nah, itu untuk yang tadi, Dok, yang 6 bulan ke bawah berarti memang kemungkinan pasti kena karena kekebalan tubuh anak tersebut, misalnya karena gizi kurang, bisa bener nggak, Dok? Ya betul. Jadi kalau ada komorbid, kalau ada kondisi-kondisi dengan ini kan daya tahan tubuhnya udah turun, datanglah itu
si campak virusnya. virus. Jadi paparan terus ketika dia dipapar terus akhirnya Nggak mau kuat nggak juga mau, nih iya. kekebalan tubuhnya, dia nggak bisa nahan ya. Betul. Makanya terkena walaupun itu masih di bawah 6 bulan Ya. Dok ya. Jadi ketika ada nggak dok gitu, oh banyak yang di bawah yang belum dapat, jadi dia jadwalnya memang belum mendapatkan vaksin campak. Vaksin. Iya. Nah, makanya untuk yang mempunyai anak di bawah 6 bulan ya berarti tetap harus menjaga kondisi kekebalan tubuhnya biar selalu bagus, yaitu dari apa dok? Berat Dari badan, berat datang ke kemudian posyandu ya, dok, biar timbang terlihat ya. teratur, Hmm. jangan sampai stunting. Nah itu Stunting dia, lagi. stunting lagi urusan Ya. yang panjang lagi nih kita membahasnya ya dok ya. Oke dok, kita tadi kan masalah membahas tentang pengobatan ya. Tadi sudah Yes. dijelaskannya pengobatan dari mulai vitamin A dan lain-lain berarti kan Kalau pengobatan yang untuk spesifik Oke. tergantung kondisi tergantung saat itu kondisi ya. Jadi Tadi yang kan tadi pertama ada isolasi. itu mah yang Kemudian- pasti ya, yang pasti isolasi itu. yang dicampakkan dong. Tidak boleh bergaul dengan yang lain. Aduh, kasihan harus jadi ya. senang-senang gitu. Walaupun mau dia gejala sedang atau ringan atau berat, pokoknya yang paling penting isolasi karena dia penularannya lewat droplet atau Ya, airborne. Oke dok, berarti setelah isolasi nih nanti tadi kan pengobatan misalkan dari yang ringan sampai yang Ya, berat tadi kan sudah betul. dijelaskan ya dok ya. Spesifik ya. Hmm. Jadi bila yang berat membutuhkan bantuan yang lain-lainnya di rumah sakit pasti kita upayakan maksimal. Oke, berarti kan intinya tidak bisa ditentukan nih kalau campak itu di rumah sakit berapa hari, Iya, enggak. iya, iya. Tergantung kondisinya dan tergantung ada misal komorbid dan Pemberatnya lain-lain yang pemberatnya. Itu biasanya kalau memang yang diperlukan dirawat lama itu karena ada pemberatnya. ya. Iya, betul. Oke. Sampai kematian juga bisa. Serem dong. Aduh, saya punya anak kecil, dokter juga punya anak Iya. kecil ya. Aduh, Jadi, semoga anak kita selalu sehat ya dok. Betul. Tapi angka kematian yang paling tinggi dari campak ini memang karena dehidrasi dan karena sesak nafas. Nah biasanya itu kan tidak mendeteksi dini dan orang tua itu makanya harus perlu tahu tadi kan gejalanya Iya. campak itu, jadi jangan ini mah hanya panas biasa. Ini hanya campak biasa. Nah itu yang bikin bikin kita itu seolah-olah campak tuh bakalan ya kayak virus biasa aja. Jadi nggak akan kenapa-napa anak saya. Nah itulah yang saya iya. harus mengerti, itu PR kita bersama. Nah, betul dong. Bahwa itu tidak gampang menjelaskannya, harus berulang, harus sering-sering, dan mudah-mudahan sih sobat RSUD Cilengsi mengerti bahwa jadi netizen kan juga itu ya, maksudnya netizen yang benar-benar mengikuti Yes. kondisi-kondisi yang berasal dari info-info yang berasal dari data ataupun sumber yang jelas, sumber yang benar, daripada kita cuma melihat dari satu iklan berjalan gitu ya dan sebagainya. Lebih baik sih kita membaca dengan baik dan benar. Oke, makanya nih informasi biar lebih tahu tentang ilmu atau penyuluhan atau tentang penyakit, ikutin dong dan follow dong IG RSUD Cilengsi dan kita akan selalu menyuguhkan tentang informasi yang terupdate ya. Betul. Oke dok, aduh 15 menit lagi, ternyata 10 menit lagi kita nggak kerasa. Atau 5 Oke menit deh, lagi. aduh. Ya, oke dok, tadi kan kita membahas gejala, pengobatan. Oke, satu lagi yang paling penting kita tentang preventif atau pencegahan dan promosi kesehatan yang memang harus kita lakukan tuh, misalkan untuk campak ini apa sih maksudnya yang memang tadi sebenarnya udah dibahas dari tadi tentang imunisasi, tentang misalkan untuk meningkatkan imun tubuh anak. Nah, mungkin dokter lebih menjelaskan lagi maksudnya kita harus apa sih yang harus dilakukan. Nah, sesuai dengan judul apa sih yang harus dilakukan dengan adanya KLB campak ini? Silakan dok. Iya, jadi sesuai dengan dari ada surat apapun info dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Maksudnya bahwa kita inilah memang sosialisasikan harus ya, mensosialisasikan imunisasi. himbauan gitu ya Jadi dok. untuk sobat-sobat RSUD Cilengsi, Oke. orang-orang tua dengan mempunyai anak-anak dari umur berapa saja, saya nggak peduli, soalnya karena memang vaksin campak tetap dikerjakan di umur 9 bulan, kemudian 18 atau 2 tahun, 18 bulan atau 2 tahun, kemudian di umur dia di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi itu tetap dikerjakan, dan kita juga kalau nggak salah untuk imunisasi dewasa ada MR juga loh. Oh,
Ya. Berapa tahun tuh dok? Enggak. Dilihat maksudnya dari untuk ini riwayatnya riwayat juga ya. dulu ya. Atau misalkan ada juga kan, misalkan dok yang ujug-ujug saya pernah ketemu kalau misalkan ibu hamil yang kena campak itu Ya. bisa kan? Iya. Nah itu Jadi- apakah harus diberikan langsung? Jadi ada jadwalnya imunisasinya Oke. untuk ibu-ibu hamil juga. Tapi kemungkinan sih biasanya mereka akan dilakukan mungkin premarital kali ya. Oke. Jadi sekalian edukasi sebelum menikah gitu ya. Hmm. Bahwa ada imunisasi ini yang kurang. Nah terus kemudian jangan salah juga bahwa dengan kondisi kita saat ini perbanyaklah untuk melakukan imunisasi secara lengkap. Iya. Nah, dilengkapin itu maksudnya mohon dilihat dengan seksama bahwa ada untuk vaksin campak atau MR ini masih di cover pemerintah secara penuh. Jadi gratis ya. Gratis tuh, Biayanya gratis tidak ya. ada. Biayanya tidak ada Oke. untuk vaksin MR dan harganya pun Rp0. Jadi kita harus melakukannya. Marilah kita dengan berbesar hati melengkapi juga dan dengan berbekal ketakutan juga mungkin ya. Ketakutan tuh kadang-kadang penting untuk melihat bahwa ini sangat perlu untuk dilakukan. Imunisasi ini tidak ada biayanya. Tinggal Bapak Ibu sobat RSUD Cilengsi bawa anak-anaknya, terutama yang berumur 0 sampai 5 tahun, nggak apa, paling tidak bawa aja dulu. Misalnya, dok anak saya udah terlambat gitu ya. Anak saya udah 3 tahun, udah 4 tahun, nggak apa-apa. Nanti kita reschedule. Reschedule ulang ya. Jadi dijadwalkan ulang imunisasinya apa yang harus di catch up atau yang harus dikejar, kemudian kapan waktunya nanti kita susun. Oke. Dari RSUD Cilengsi membuka jadwal vaksin Bu Dian. Tuh makanya ya Ya. ini kalau misalkan ngomong-ngomong tentang pencegahan berarti kan tadi ya intinya harus punya dulu bukunya ya. Ya. Itu bukunya itu ya dari yang Dari pemerintah ANC ada kan juga ya? pemerintah Ya. pasti ada yang Buku pink. ANC buku pink pastinya ya. Itu kan nanti di situ ada jadwal. Nah kalau memang misalkan nanti di puskesmas atau biasanya Ya. di posyandu itu biasanya yang dasar dok, biasanya kan sampai 8 bulan 18 bulan atau 2 tahun masuk ada yang nanya, nah ini anak saya, aduh saya baru tahu ternyata sepenting ini gitu ya tentang vaksin. Ya. Udah 3 tahun saya belum apa-apa ya. Betul, karena pandemi 3 tahun. Nah ya oke, makanya itu pandemi 3 tahun tidak ikut posyandu Ya. dan tidak ikut imunisasi. Betul. Makanya datang silakan konsultasi ke kami ke RSUD Cilengsi atau misalkan boleh ke satu ke puskesmas atau misalkan Posyandu. ke posyandu boleh, dan tentunya kami di RSUD Cilengsi silakan dok untuk menyampaikan informasi jadwal. Ya, jadi jadwal RSUD Cilengsi Oke. untuk vaksinasi atau imunisasi ada di jadwal hari Selasa dan hari Kamis. Tetapi saya mau ingatkan satu lagi, apabila keluarga atau orang sobat-sobat Cilengsi mempunyai anak-anak 0 sampai 5 tahun atau di 0 sampai 18 tahun, memang cakupan untuk imunisasi 0 sampai 18 tahun sesuai dengan jadwal Ikatan Dokter Anak Indonesia, boleh bertanya kepada kita untuk melakukan imunisasi yang terlambat tadi. Tidak apa-apa, semua masih bisa dikejar. Cuma mungkin ada beberapa item dari imunisasi tertentu yang memang tidak bisa diberikan lagi. Tapi dari 16 atau 17 imunisasi yang saat ini ada, Ibu Dian, itu cuma 2 palingan yang nggak akan dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, tapi ya yang singkat waktunya. Misalnya seperti rotavirus hanya ada di maksimal di umur 6 bulan, dan kemudian BCG maksimal di umur 1 tahun. Yang lainnya hayo kapan aja, yang penting jangan takut, dan misalnya jangan takut untuk bertanya atau konsultasi. Betul. Dan kalau misalkan memang mau tahu jadwalnya, mungkin ada sahabat RSUD Cilengsi yang nggak ikut sekarang misalkan di IG Live, pastinya nanti kami siaran ini akan terus nanti akan dibikin video dan akan diinfokan terus, karena memang jam segini tuh dok, memang kita jam-jamnya sibuk sebenarnya. Jam-jamnya memang ibu-ibu atau emak-emak itu misal ada yang ke pasar, kalau ada ngantar anak sekolah, ada yang ngantar anak sekolah, mana bisa sempet lihat IG Live. Tetapi jangan khawatir, tentu kita akan tayangannya akan terus diulang dan nanti kita akan ngasih linknya ya. Dan tadi Dokter Fiona sudah memberikan jadwal kita untuk imunisasi, dan dokter kita juga memang Senin sampai Sabtu juga ya, memang untuk di RSUD Cilengsi. Dan jangan lupa kami juga dari RSUD Cilengsi memang melayani di puskesmas. Misalkan Dokter Vio ada jadwalnya di puskesmas Cilengsi minggu depan ya dok ya. Puskesmas Cilengsi
Nanti kita ketemu di Senin. Oke, dan untuk puskesmas yang lain yang memang belum bisa kami datangi, mohon bersabar dulu ya karena kami terbatas ya dok. Tergantung sogokan. Nah, aduh. Apa saya? Nah itu dia makanya. Nah makanya Ya, untuk tapi kami berusahakan. iya, oke. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat RSUD Cilengsi atau sahabat sejati RSUD Cilengsi yang khususnya di Bogor Timur ya dok ya. Iya, betul. Oke, untuk hari ini mungkin karena waktunya sudah habis, karena saya juga hari ini akan ke Puskesmas Gandoang. Kami akan melayani ibu-ibu hamil dok di sana untuk melakukan USG atau misalkan penjaringan kasus-kasus yang memang berisiko tinggi ya dok ya. Semoga nggak ada pasien campak ya. Amin. Kalau memang misal pasien campak, berarti Iya. kita biasanya akan membantu caranya bagaimana, caranya konsultasi gitu ya dok ya. Oke sahabat RSUD Cilengsi, mudah-mudahan materi hari ini sangat bermanfaat dan pastinya akan untuk meningkatkan pola hidup kita ya, karena sudah tahu nih tadi kan gejala ataupun apa kan pencegahan, berarti kan biar bisa ke depannya harus bagaimana ya. Betul. Oke, saya sebagai host hari ini dan pastinya terus saya hostnya jangan bosan-bosan, saya Tian Dewi Anggraeni dan silakan. Dr. Dwi Fiona, MSc SPA. Oke, kami pamit mundur.